Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaik wa la tabghi al-fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, puji dan syukur tak bosan-bosannya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa tak bosan-bosannya mencurahkan berbagai macam karunia, nikmat dan lain sebagainya kepada diri kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan sekian banyaknya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan tersebut, ada satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat iman kepada kita. Hingga sekarang ini kita mampu untuk hadir di musala yang kita cintai ini untuk mendengarkan wirid pengajian. Banyak nikmat yang lain yang Allah berikan. Apakah itu nikmat mata, nikmat tangan, nikmat kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi jikalau nikmat-nikmat tersebut tidak dibarengi oleh nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan percuma sajalah nikmat-nikmat yang lain tadi kaum muslimin. Selanjutnya salawat beriringan dengan salam. Tak bosan-bosannya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikannya buat arwah junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kita kepada baginda dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pernah suatu ketika Nabi SAW tengah berkumpul-kumpul dengan para sahabat. Lalu di situ Nabi mengatakan, nanti akan datang suatu masa, nanti akan datang kepadamu suatu zaman di mana umat Islam itu akan bagaikan sebuah hidangan di atas meja makan. Bagaimana yang hidangan di atas meja makan itu? Yang dikelilingi oleh orang-orang yang kelaparan, di kiri diterkam, di kanan dikoyak-koyak, di depan ditendang, di belakang ingin dilahap. Seperti itu keadaan kaum muslimin pada waktu itu diceritakan oleh Nabi SAW. Lalu sahabat waktu itu terkejut. Kenapa wahai Rasulullah? Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, bal antum yauma idzin katsir. Tidak, bahkan jumlahmu pada waktu itu amat banyak. Jumlahmu di muka bumi ini sangat banyak. Tetapi kenapa seperti itu? Karena jumlahmu yang banyak, tetapi hanya bagaikan buih di tengah lautan. Bagaimana buih di tengah lautan itu? Diombang-ambingkan oleh ombak di tengah lautan tersebut. Diombang-ambingkan oleh gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai lalu ditarik kembali ke lautan. Seperti itu keadaan kaum muslimin pada waktu itu. Lalu kata Nabi SAW, pada waktu itu
tersebut dan akan ditimpakan ke dalam hati kaum muslimin pada waktu itu. Rasa takut terhadap musuh-musuhnya. Lalu kata Nabi di akhir hadis tersebut, Nabi mengatakan, karena sesungguhnya di dalam hati manusia waktu itu, sesungguhnya di dalam hati kaum muslimin pada waktu itu terdapat penyakit wahan. Bertanya sahabat pada waktu itu, wahai Nabi, apa itu penyakit wahan? Lalu dijawab oleh Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yakninya mereka itu cinta akan dunia yang berkelebihan dan mereka takut akan kematian yang kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka mari kita bawakan hadis yang telah disampaikan oleh Nabi kurang lebih 14 abad yang lalu sekitar kehidupan kita sekarang ini. Apakah rasanya sudah seperti itu umat Islam sekarang ini? Jumlahnya banyak, menyebar di atas permukaan bumi ini, tetapi musuhnya tidak lagi segan terhadap umat Islam itu sendiri. Bahkan berbagai macam cara yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam itu untuk menjatuhkan kaum muslimin, untuk menghancurkan kaum muslimin di atas permukaan bumi ini. Maka pertanyaannya, apakah benar ada penyakit wahan itu di dalam diri kita? Apakah kaum muslimin kebanyakan sekarang ini di dalam hatinya tengah dijangkiti oleh penyakit wahan tersebut, sehingga menyebabkan kuantitasnya tidak lagi dipandang. Mereka hanya banyak dari segi kuantitas, tetapi lemah di segi kualitasnya. Mereka mengaku beragama Islam, tetapi tidak memahami apa itu Islam. Mereka selalu membaca Al-Quran, tetapi tidak memahami apa yang mereka baca itu kaum muslim. Dua penyakit tersebut sungguh adalah suatu penyakit yang amat besar. Penyakit yang harus kita waspadai. Jikalau hanya penyakit stroke, jikalau hanya penyakit jantung, atau terkena corona, maka itu tidak ada jaminannya kita akan masuk ke dalam neraka karena penyakit itu kaum muslimin. Namun di saat kita terkena penyakit wahan tersebut, kita mencintai dunia dengan cinta yang amat berkelebihan, kita takut akan kematian, maka pada saat itu tidak ada lagi yang pantas kecuali hanya neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dunia ini dalam surat Al-Qasas, ayat yang telah dibacakan tadi, yakni ayat surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Apa kata Allah di situ? Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Carilah olehmu pada apa yang telah mendatangkan Allah akan negeri akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau melupakan akan bahagian engkau di dunia ini. Jadi apa maknanya kaum muslimin? Bukan tidak boleh kita mencari dunia, bukan tidak boleh kita untuk mendapatkan dunia. Carilah dunia itu, tetapi kita pikirkan bagaimana dunia yang kita dapatkan itu adalah sebagai jembatan bagi kita untuk menuju keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makan adalah urusan dunia, tapi makanlah kita. Namun di saat kita makan tersebut, ingatlah di saat itu bahwa saya tidak ada yang akan memberikan rezeki kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu makan kita akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh Nabi untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat itu. Sejalan antara dunia dan akhirat itu. Jikalau kita makan dari contohnya, jangan kita hanya sekedar makan saja sehingga yang dapat hanya untuk menghilangkan lapar. Tetapi makanlah kita dengan penuh kesadaran bahwa apa yang kita makan itu kita dapatkan daripada apa yang telah dikaruniakan oleh Allah. Maka di saat itu kita akan mendapatkan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan urusan dunia, urusan akhirat saja bisa menjadi urusan dunia. Contohnya solat kaum muslimin. Solat itu diperintahkan oleh Allah. Tetapi di saat kita solat itu melalaikan diri kita daripada mengingat Allah, maka di saat itu Allah mengancam orang-orang yang solat dengan neraka wail kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Maka daripada itu, dalam kita berkehidupan di atas permukaan bumi ini, jangan kita hidup hanya sekedar hidup saja, karena hewan-hewan di hutan pun banyak yang hidup.
Jangan kita bekerja hanya sekedar bekerja saja, karena kera di hutan pun juga bekerja. Namun hiduplah kita, pikirkan kehidupan kita agar bagaimana tidak sama dengan kehidupan binatang ataupun orang-orang kafir, tetapi bisa kehidupan kita itu yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekerjalah kita di atas permukaan bumi ini, tetapi bekerja untuk mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tadi bekerja tidak hanya seperti halnya kira bekerja, tetapi pekerjaan yang kita lakukan itu bisa bernilai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah penyakit wahan itu adalah takut manusia itu akan kematian. Sebenarnya kematian itu bukanlah sesuatu yang harus untuk ditakutkan. Bukan kematian itu untuk harus ditakutkan, tetapi kematian itu adalah sebagai sarana bagi kita untuk bahwasanya setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Sehingga jikalau kita sering-sering dalam mengingat kematian tersebut, kita akan selalu senantiasa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menunggu kematian tersebut, sebagaimana tadi telah dibicarakan oleh protokol, kita tunggu kematian itu dengan zikir, sehingga dalam batang pengajian itu dituliskan oleh buya kita tentang zikir maut. Saya kurang tahu akan bahasanya atau lafaznya, namun di situ dikatakan, kok tatimun dek mangake atau hilang dek mancari, sasa tibo masuk itu, sasa dahulu pendapatan, sasa di situ indah pabumi. Datang setan masuk itu, menyerupai bapak dengan ibu, ataupun anak dengan cucu. Cukui makan jo minumnya. Bakato setan masuk itu, wahai bapak dengan ibu, ataupun anak dengan cucu, kok makan kok kadi makan, kok minuman kok kadi minum. Sungguh pun baik itu, duokan Tuhan yang satu, dutokan Nabi Muhammad. Begitulah godaan-godaan yang didatangkan oleh setan kepada kita di sakaratul maut kita kaum muslimin. Sehingga dilanjutkan, koklah karuh dari hulu, maka karuhlah di muaru. Koklah salah di mamulai, maka hilanglah tujuan. Iman tangga masuk itu. Begitu kaum muslimin. Jikalau di atas kehidupan dunia ini kita telah salah dalam menjalani kehidupan, maka tidak dapat tidak, pasti kita nantinya akan terpedaya jua oleh godaan setan tersebut. Kok nan ajal nyolah tibo, kok nan janji nyolah datang. Tabu jua mai di tengah rumah, ram-rami datang menjangwa, malasua ayah pematian. Takon nak kobek nan limo, bakucong atih jo bawah, ram-rami togak sambayang. Menangis batin masuk itu, ratok dan indah kedengaran, memandang ke rumah tangga banyak bingkalai dan ada selesai, memandang ke anak cucu banyak makosi dan ada sampai. Namun sungguh pun baik itu kaum muslimin, yang kematian telah datang, sehingga tidak dapat lagi kita berbuat. Penyesalan pada waktu itu tidak ada lagi artinya. Penyesalan hanyalah tinggal penyesalan, yang tinggal hanyalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Kok dunia nyalah tinggal dan akhirat nyalah nyatu, tinggal dan indah kabasilau, poilah nyatu salamunyu. Diosong badan ke dalam kubur, rang-rami yang mengirimkan, badan tuang tanah pekuburan, datogak batu jomejan, rang-rami pulang ke rumah, tinggal badan seorang itu. Nampak orang datang dari Jawa, disangko kawan dan kamanolong, kiranya muka dengan nangkir. Tibo tanyo masuk itu, joalah tanyo ke di Jawa. Dah dapet tanyo ke di Jawa. Sebab apa? Karena iman semasa dunia telah tanggal. Karena apa? Karena tidak mempersiapkan kehidupan dunia ini untuk menempuh kehidupan di akhirat. Maka daripada itu kaum muslimin, kita sebagai umat di akhir zaman, hendaklah kita mewas-was diri kita terhadap apa yang telah dikatakan oleh Nabi 14 abad yang lampau. Jangan sampai di dalam hati kita ini terdapat penyakit wahan, yakni cinta akan dunia dan takut akan kematian.
Maka daripada itu, untuk menghilangkan penyakit itu tidak hanya satu jalannya, yakni kita harus senantiasa untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari terus Al-Quran itu dengan secara benar, kaum muslimin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.